5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang insya Allah dirahmati oleh Allah, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama Ibu Inayatul Izzah untuk melanjutkan materi kita yang kemarin, yakni tentang pentingnya belajar ilmu mawaris bagian 2. Oke, langsung saja kita lihat. Ini dia adalah kompetensi dasar atau KD yang harus kita kuasai. Pada belajar ilmu mawaris yang bagian 1 kemarin, kita sudah belajar bersama-sama untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam, ya. Untuk menyimak kembali materi yang bagian 1, ini sudah Ibu tautkan link menuju ke belajar ilmu mawaris bagian 1 yang kemarin, ya. Selanjutnya di belajar ilmu mawaris yang bagian 2 ini kita akan belajar bersama-sama untuk mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Begitu, ya. Jadi kita akan hitung-hitung berapa sih bagian warisan yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris. Oke, mengawali kegiatan kita belajar hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita buka halamannya. Nah, ini dia adalah dalil pentingnya ilmu waris. Ada banyak sebenarnya, cuman di sini Ibu ambil 2 saja. Yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 188. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 188. Dari sini kita pahami bahwa dilarang kita itu memakan harta yang bukan milik kita sendiri. Selanjutnya ini adalah Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya hukum waris, yudakhilhu naron, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, khalidan fiha, sedang ia kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 14. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa adalah merupakan dosa besar apabila kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah dalam hal ilmu waris, ya. Jadi kita harus memberikan haknya masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah. Semoga kita bukan termasuk golongan orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Amin. Oke, nah secara lengkap berkenaan dengan dalil waris dapat kita temukan di dalam Al-Quran. Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 5 sampai dengan 14, ayat 33 dan ayat 176. Oke. Nah, selanjutnya kita balik halamannya. Nah, ini dia adalah ahli waris utama. Kemarin kita sudah bedah ini, cuman pada kesempatan ini kita telah kembali agar bisa menghitung dengan baik dan benar setelah ini, ya. Nah, di sini ada roda faraid ahli waris utama yang tidak mungkin terhalang oleh ahli waris yang lain karena hubungannya adalah yang paling dekat dengan mayit, ya. Langsung kita lihat di roda ini yang berwarna kuning adalah suami. Suami mendapatkan 1/2
apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Suami mendapat 1/4 apabila ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian yang berwarna coklat ini bagiannya istri. Istri mendapatkan 1/4 apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Istri mendapatkan 1/8 apabila ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian yang berwarna merah ini adalah anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan 1/2 apabila dia sendirian saja, tidak ada anak yang lain begitu. Kemudian apabila dia lebih dari 1 orang anak perempuan mendapatkan 2/3. Dan anak perempuan juga bisa menjadi asobah bil ghair apabila ditarik oleh anak laki-laki begitu. Kemudian yang berwarna biru dongker ini adalah bagiannya anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak memiliki nominal bagian tertentu di dalam Al-Quran. Jadi dia adalah asobah bin nafsi yang bagiannya 2 kali bagian perempuan ya. Dan kemudian ahli waris yang utama selanjutnya adalah bapak atau ayah. Bapaknya siapa? Ya bapaknya mayat begitu ya. Siapapun yang mayat maka ini bapak, ibu adalah bapak dan ibunya mayat. Nah, bapak mendapatkan 1/6 apabila ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian bapak mendapatkan 1/6 plus asobah apabila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan bapak mendapatkan asobah apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Dan kemudian ini adalah yang terakhir, ahli waris kita yang utama adalah ibu yang berwarna hijau. Let's check it out. Ibu mendapatkan 1/3 apabila tidak ada anak atau cucu atau saudara. Mendapatkan 1/6 apabila ada anak atau cucu atau saudara, baik seibu sebapak atau sebapak saja atau seibu saja begitu. Dan ibu mendapatkan 1/3 baki apabila hanya ada ibu, bapak dan suami atau istri saja. Oke, ini dia adalah ahli waris utama yang tidak mungkin terhalang oleh ahli waris lain. Selanjutnya kita buka halamannya. Ini adalah tabel mawaris menurut kompilasi hukum Islam atau KHI ya. Nah, tabel ini bisa kita lihat di buku paket nak ya. Jadi kalau kepingin lebih memahami lagi, silakan dibuka lagi buku paket PAI kelas 12 ya. Nah, dari tabel ini kita pahami bahwa di sini ada hubungannya, sebab mendapatkan warisannya, kemudian ada kolom ahli waris, ada syarat, ada perolehan harta warisnya, kemudian ada dasar hukumnya, disebutkan Al-Quran dan hadisnya, kemudian ada pasal berapanya di dalam KHI atau kompilasi hukum Islam begitu. Dari kita lihat dari awal di sini adalah menerima warisan sebab perkawinan atau sebab nasab ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini adalah ahli waris utama yang tidak mungkin terhalang oleh ahli waris lain yang sudah kita bahas di roda faraid yang tadi sebelumnya ya. Jadi ada istri atau suami, anak perempuan, anak laki-laki, ayah kandung, ibu kandung. Nah, sekarang kita lanjutkan berapa sih bagiannya ahli waris yang lain. Kita lihat di poin nomor 5. Let's check it out. Nomor 5. Nomor 5 adalah saudara laki-laki atau perempuan seibu. Jadi saudara laki-laki atau perempuan seibu itu juga mendapatkan bagian warisan apabila sendirian, tidak ada anak atau cucu atau anak kandung mendapatkan 1/6. Apabila 2 orang atau lebih sedangkan tidak ada anak, cucu atau ayah kandung, maka mendapatkan 1/3 begitu. Kemudian yang poin 6 ini adalah saudara perempuan kandung atau seayah. Saudara perempuan kandung atau seayah apabila sendirian, tidak ada anak atau cucu atau ayah kandung, maka dia mendapatkan 1/2. Apabila ada 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu atau ayah kandung, maka mendapatkan 2/3. Nah, kemudian yang poin nomor 7, let's check it out, adalah saudara laki-laki kandung atau seayah. Ini menjadi asobah atau penerima sisa seluruh harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian atau dzawil furud ya, apabila tidak ada anak atau cucu atau ayah kandung begitu.
Kalau ada berarti terhijab atau termahjub ya, terhalang untuk menerima warisan. Dan sama pembagiannya antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Kemudian poin yang ke-8 ini adalah cucu atau keponakan, anak dari saudara ya, menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris dengan persyaratan berlaku sesuai kedudukannya dalam ahli waris yang diganti. Nah, ini berdasarkan ijtihad para ulama. Oke, alhamdulillah sudah kita bedah bersama-sama tabel mawaris berapa bagian masing-masing. Kita tinggal mempraktekkan saja bagaimana cara menghitungnya sekarang ini. Bagaimana langkah untuk menghitung jumlah bagian masing-masing. Let's check it out. Kita balik saja halamannya. Nah, ini dia adalah cara menghitung warisan. Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tulis semua ahli waris. Jadi tuliskan dulu semua ahli waris yang ada. Kemudian langkah yang kedua adalah coret ahli waris yang mahjub atau terhalang untuk menerima warisan. Dicoret dulu semua yang mahjub. Kemudian langkah ketiga, tentukan bagian masing-masing ahli waris. Kemudian yang poin terakhir langkahnya adalah tentukan asal masalah atau kelipatan persekutuan terkecil dari semua bilangan penyebut begitu. Oke, jadi ada 4 langkah yang harus diperhatikan ketika kita menghitung warisan. Yang pertama, tulis dulu ahli waris yang ada, kemudian coret ahli waris yang mahjub, dan yang ketiga, tentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian tentukan asal masalahnya dari kelipatan persekutuan terkecil. Oke, langsung saja kita praktekkan ke contoh soal, contoh kasus ya. Kita balik halamannya. Ini dia contoh kasus kita. Let's check it out. Pak Rahmat minggu kemarin mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Beliau meninggalkan seorang ibu, istri, anak laki-lakinya, dan seorang cucu laki-laki. Harta yang ditinggalkan senilai 18 juta. Berapakah bagian warisan masing-masing? Langkah pertama kita lihat dulu siapa saja ahli waris yang ditinggalkan. Nah, ini yang pertama ada ibu, kita tulis ibu. Kemudian ada istri, kita tuliskan istri. Kemudian ada anak laki-laki. Kemudian yang terakhir ini ada cucu laki-laki. Nah, setelah kita tulis semua ahli warisnya, maka kita tentukan dulu apakah ada yang mahjub atau tidak. Nah, ini ada cucu dan anak, maka cucu termahjub. Ini namanya mahjub hirman. Tidak memperoleh warisan sama sekali karena terhalang anak. Kemudian kita tentukan sudah bagiannya ibu karena ada anak adalah 1/6. Kemudian istri ada anak maka 1/8, dan anak laki-laki ini adalah asobah bin nafsi, penerima sisanya begitu. Nah, setelah kita tentukan bagian masing-masing, maka kita tentukan asal masalahnya dari penyebutnya. Jadi ini ada 6 dan 8, kelipatan terkecilnya adalah 24. Jadi 4/24 untuk ibu ya. Biasanya kalau guru kita matematika dulu mengajarkannya adalah 24 dibagi 6 dikali 1 begitu, 4 ya. Jadi bagiannya ibu adalah 4/24, kemudian istri adalah 3/24, sisanya milik anak laki-laki 17/24. Nah, jadi asal masalahnya 24, kemudian ini total bagian masing-masing. Ibu 4, istri 3, dan anak laki-laki. Maka majmu' sahim atau totalnya bagian masing-masing ini ada 24. Pas, langsung kita kalikan dengan harta warisannya 18 juta masing-masing ya. Masing-masing kita kalikan. 18 kali 4/24, hasilnya kita dapat 3 juta. Kemudian untuk istri kita dapatkan 2,250.000, dan untuk sisanya adalah asobah milik anak laki-laki 12.750, total 18 juta begitu. Kemudian
Selain cara yang ini, ada cara lain untuk menghitungnya agar lebih mudah begitu. Caranya adalah kita lihat ini bagiannya masing-masing sahamnya. Cara yang kedua untuk menghitung harta warisan itu adalah harta warisannya tadi 18 juta. Kita bagi majmu' siham atau total jumlah bagian masing-masing ini adalah 24. Maka kita peroleh angka 750.000. Nah, dari sini langsung kita bagikan bagiannya ibu, bagiannya istri, dan bagiannya anak. Nah, dapat kita lihat di sini sihamnya ya. Ini asal masalah, yang ini adalah siham bagiannya. Ibu bagiannya 4, berarti 4 kali 750. Kemudian istri 3, bagiannya 3 kali 750.000 gitu. Kemudian bagiannya anak adalah 17 kali 750.000. Maka diperoleh angka yang sama dengan yang langkah awal cara menghitung yang pertama tadi. Begini. Nah, mana yang lebih mudah? Kayaknya yang di dalam kotak ya. Lebih mudah cara menghitungnya. Oke, begitu saja. Oke. Alhamdulillah, ini dia contoh kasus yang untuk menghitung harta warisan kita. Nah, tentunya angka 18 juta ini sudah diambil untuk keperluan perawatan jenazah, untuk zakat, untuk wasiat, untuk hutang begitu ya. Sehingga ini adalah harta bersih yang dibagikan kepada ahli waris, totalnya 18 juta. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan berkenalan dengan masalah yang biasanya muncul ketika kita melakukan penghitungan harta warisan ya, yaitu aul dan rod. What is aul? Langsung saja, let's check it out. Ini dia yang dimaksud dengan aul. Aul adalah jatah warisannya kurang begitu. Maksudnya, bagian ahli waris itu lebih besar daripada asal masalahnya. Misal, AM-nya 24, total bagian ahli waris 27 begitu. Nah, jika terjadi hal yang semacam ini, maka asal masalah kita naikkan menjadi 27. Dengan akibat bahwa bagian ahli waris menjadi berkurang dari ketentuan semula. Jadi hal ini dilakukan demi keadilan di antara semuanya begitu ya. Oke, langsung saja kita lihat contoh aul. Langsung kita balik ke halamannya. Nah, ini dia adalah contoh kasus aul. Seorang istri meninggal dunia dengan ahli waris suami dan 2 saudara perempuan seibu sebapak. Nah, jumlah harta yang ditinggalkan adalah 21 juta. Berapa bagian masing-masing? Kita tentukan dulu ahli warisnya. Ini yang pertama ada suami, kemudian ada 2 saudara perempuan seibu sebapak ya. Kita tentukan bagian masing-masing. Suami tidak ada anak, mendapatkan 1/2. Kemudian ada 2 saudara perempuan mendapat 2/3 karena tidak ada anak perempuan ya, 2/3. Maka kita lihat, kita tentukan selanjutnya adalah asal masalah atau kelipatan terkecil. Kelipatan terkecilnya dari 1/2 dan 1/3 adalah 6. Maka bagian suami menjadi 3/6. Kemudian bagian dari saudara perempuan adalah 4/6. Nah, dari sini kita bisa lihat asal masalahnya 6. Tetapi majmu' siham ini 3 ditambah dengan 4 adalah 7. Majmu' sihamnya 7. Artinya jumlahnya bagian ahli waris itu lebih besar daripada asal masalahnya. 7/6. Nah, kasus yang seperti ini namanya aul, maka asal masalah harus kita naikkan menjadi 7. Jadi bagian suami menjadi 3/7, kemudian bagian 2 saudara perempuan adalah 4/7. Jadi totalnya majmu' siham per asal masalahnya pas menjadi 7/7 begitu. Setelah itu baru kita kalikan dengan harta warisannya, maka diperoleh hasil nominal untuk masing-masing ahli warisnya seperti ini.
Atau kita menggunakan cara yang kedua tadi adalah dengan majmuk sihamnya ya. Harta warisan dibagi dengan majmuk siham atau bagiannya, kemudian kita peroleh angka 3 juta. Selanjutnya kita tentukan siapa tadi yang mendapat bagian, suami dan 2 saudara perempuan. Suami bagiannya 3, saudara perempuan 2, saudara perempuan bagiannya 4. Langsung 3 dikalikan 3 juta, 4 dikalikan 3 juta. Dan diperoleh nominal yang sama dari perhitungan yang awal tadi. Seperti ini cara menghitung yang kedua ya. Mudah ya menghitung kasus aul ya. Maksudnya adalah jumlah bagiannya waris itu lebih besar daripada asal masalah, sehingga asal masalah harus dinaikkan atau diaulkan seperti ini. Jadi mudah dalam pembagiannya. Alhamdulillah, insya Allah kita sudah memahami contoh kasus aul ya. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan rod. What is rod? Let's check it out. Kita buka langsung halamannya. Nah, ini dia adalah rod. Rod itu adalah kebalikan dari aul. Artinya jatah warisannya lebih gitu. Nah, maksudnya adalah jumlah bagian ahli waris itu kurang dari asal masalah, sehingga ada sisa harta. Catatan yang harus diingat adalah bahwa sisa harta itu diberikan kepada ashabul furud selain suami atau istri. Jadi sisa harta itu diberikan lagi kepada ashabul furud atau dawil furud selain suami atau istri. Hanya nasab saja yang boleh menerima sisa harta, untuk hubungan pernikahan tidak, begitu ya. Jadi ini rod terjadi karena tidak ada asobah dalam ahli warisnya, begitu, sehingga sisa harta diberikan kembali kepada dzawil furud. Rod ya, diberikan kembali kepada dzawil furud. Nah, selanjutnya kita akan melihat 2 contoh rod. Yang satu tidak ada suami atau istri, dan contoh yang kedua nanti ada suami atau istri. Oke, let's open it. Yes, ini dia adalah contoh kasus rod yang pertama. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, seorang ibu dan seorang anak perempuan. Harta warisnya adalah 10 juta. Bagaimana pembagian warisannya? Nah, langsung saja seperti langkah yang sebelumnya, kita lihat ahli warisnya ini ada ibu, langsung kita tulis ibu, dan seorang anak perempuan kita tulis juga. Setelah kita tentukan ahli waris yang ada, kemudian kita tentukan bagiannya masing-masing. Ibu karena ada anak mendapatkan 1/6, dan anak karena sendirian, anak perempuan sendirian, tidak ada anak yang lain, dia mendapatkan 1/2 atau 1/2. Setelah ketemu bagiannya masing-masing, maka kita tentukan asal masalahnya, kelipatan terkecilnya dari penyebutnya. 6 dan 2, maka kelipatan terkecilnya adalah 6. Ya, bagian ibu menjadi 1/6 dan bagian anak perempuan menjadi 3/6. Selanjutnya kita lihat totalnya adalah 4/6. Nah, ini ada perbedaan jumlah asal masalah dengan jumlah bagian dari ibu dan anak tadi, jadinya 4/6. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka ini dirodkan ya. Jadi maka 4 ini dijadikan penyebut juga, jadinya 6-nya diganti ya, dikurangkan menjadi 4. Jadinya bagian ibu adalah 1/4, kemudian bagian anak perempuan adalah 3/4. Jadi kita dapati 4/4 begitu. Kemudian kita kalikan dengan jumlah harta warisannya 10 juta, dan kemudian diperolehlah nominal rupiah masing-masing bagian ibu dan bagian anak perempuan seperti ini. Nah, cara yang kedua untuk menghitung harta warisan adalah cara yang tadi. Jadi dengan majmuk sihamnya, jumlah total bagian ini dari harta warisan ya, kita bagi dengan jumlah total ini, majmuk sihamnya, maka diperoleh nominal 2.500.000. Kemudian kita masukkan yang mendapatkan bagian warisan, ibu bagiannya adalah 1. Jadi 1 dikalikan 2.500.000,
Kemudian anak perempuan bagiannya adalah 3. Langsung kita kalikan 3 kali 2.500.000. Kemudian diperolehlah nominal yang sama dengan cara penghitungan yang awal tadi. Oke, bisa dipahami ya guys? Yes, insya Allah. Ini namanya rot, jadi diturunkan 6-nya, asal masalahnya disesuaikan dengan majmu' sihamnya atau jumlah dari bagian ini tadi. Oke, selanjutnya kita lihat contoh kasus rot yang kedua yang ada suami atau istri ya. Let's check it out. Nah, ini adalah contoh kasus rot yang kedua. Seorang perempuan meninggal dunia, ahli waris seorang suami dan seorang anak perempuan. Harta warisannya 10 juta. Bagaimana pembagian warisannya? Biar mudah kita kasih 10 juta ya. Seorang suami kita tulis dulu suami, kemudian ada anak perempuan kita masukkan anak perempuan. Setelah tertentu, setelah kita tulis ahli warisnya, kita tentukan bagiannya. Suami karena ada anak dia mendapat 1/4. Sedangkan anak perempuan tidak ada anak lain, sendirian dia mendapat 1/2 atau 1/2. Nah, dari bagian ini kita tentukan asal masalahnya. Kelipatan terkecil dari 4 dan 2 adalah 4, jadi bagian suami adalah 1/4 dan bagian anak perempuan adalah 2/4 begitu. Maka diperoleh 3/4. Ini asal masalah dan majmu' sihamnya begitu. Berarti ada sisa. Sisanya adalah 1/4. Nah, 1/4 ini nanti diberikan kepada anak perempuan semuanya, karena suami tidak berhak menerima sisa warisan begitu. Nah, setelah ketemu bagiannya masing-masing, langsung kita kalikan 2/4 dikalikan dengan harta warisannya 10 juta rupiah. Kemudian diperolehlah nominal untuk suami 2.500.000 dan untuk anak perempuan 5 juta rupiah. Total adalah 7.500.000. Sisanya itu adalah milik anak perempuan. 10 juta dikurangi 7.500.000 adalah 2.500.000. Ini milik anak perempuan. Jadi sisanya diberikan kembali kepada ahli waris yang menerimanya selain suami atau istri. Begitu. Oke, insya Allah bisa dipahami ya kasus yang aul dan rotnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita lihat, kita balik halamannya. Ini adalah hikmah mawaris. Let's check it out. Dengan melaksanakan ketentuan Allah dalam ilmu mawaris, maka kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian yang kedua, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Dengan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan, insyaallah nanti terjalin lebih erat lagi silaturahim antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Di antara hikmahnya mawaris yang nomor 3 adalah menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian di antara keluarga. Dan yang keempat, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dan lain sebagainya. Banyak sekali hikmahnya yang kita bisa temukan dari pembagian ilmu mawaris. Begitu. Oke, anak-anakku, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah belajar bersama-sama. Ini adalah referensi yang bisa kita baca-baci untuk menambah ilmu kita ya. Oke, alhamdulillah, insyaallah dapat kita pahami materi ini. Ditelaah kembali nanti, dibaca kembali bukunya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung sampaikan di kelas kita, di classroom kita. Kita kembali, ini tadi adalah judul kita ya. Hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang pentingnya mawaris dalam Islam bagian kedua. Terima kasih, semoga sedikit yang kita bedah hari ini membawa manfaat baik dunia akhirat, amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah tingkah. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.